Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lansari, NIM saya 721141944. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama-tama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemilik. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan distribusi. Perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Kita akan menyebut sistem seperti ini sebagai suatu sistem distribusi atau distribution system. Selanjutnya ada tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua ada sistem yang memenuhi persediaan pengganti. Yang ketiga ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan adalah sistem informasi eksekutif. Semua sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi atau Organizational Information System. Semua sistem informasi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya ada subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur-unsur yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Yang pertama ada subsistem produk atau produk subsistem, memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Yang kedua ada subsistem lokal atau place subsistem, memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga ada subsistem promosi atau promotion subsystem, memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Dan yang terakhir ada subsistem harga atau price subsystem, membantu manajer mengambil keputusan harga. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan.
Manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM ini akan mengakumulasi data pelanggan dalam jangka panjang, dalam jangka 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, dan menggunakan itu untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Unsur utama dalam sebuah sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Yang selanjutnya adalah data warehousing. Istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Seperti yang dapat Anda bayangkan, seiring dengan terakumulasinya data transaksi selama bertahun-tahun, maka volume data akan menjadi sangat besar. Hanya dalam waktu belakangan ini saja, teknologi komputer mampu mendukung suatu sistem dengan permintaan data berskala besar seperti itu. Kini dimungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama ada verifikasi hipotesis atau hypothesis verification, dan yang kedua ada penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Kesimpulannya, sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi, untuk mengumpulan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Subsistem utama dari sistem distribusi yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, sistem yang memesan persediaan pengganti, dan sistem yang menjalankan proses buku besar. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya yang akan menerima maksimum dari hubungan ini. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang dan mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Terdapat dua cara dalam melakukan data mining. Yang pertama verifikasi hipotesis, dan yang kedua penemuan pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya